Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran menceritakan kisah tentang Nabi Isa alaihissalam dengan cerita yang sangat jelas tentang kelahiran, mukjizat, dakwahnya, serta keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Kesungguhannya dalam menegakkan kebenaran, kesabarannya dalam menghadapi cobaan, tentang syubhat-syubhat batil yang dihembuskan oleh para musuh tentangnya, serta pemberian kabar gembira darinya tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW dan bahwa Allah memuliakannya di dunia dan akhirat. Sebelum kita masuk ke kisah Nabi Isa alaihissalam, ingatlah keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis. Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin illa wa syaitan yamussuhu hina yulad, fayastahilu sarakha min massi syaitan illa Maryam wa ibnaha." Tidak ada seorang bayi pun yang dilahirkan kecuali syaitan menyentuhnya ketika ia dilahirkan, sehingga ia pun berteriak keras disebabkan sentuhan syaitan tersebut, kecuali Maryam dan putranya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Jika kalian menghendaki, maka bacalah wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memohonkan perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada engkau dari syaitan yang terkutuk." Dan di dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pada suatu ketika Nabi Isa alaihissalam melihat seorang laki-laki yang mencuri. Lantas oleh Nabi Isa si pencuri pun ditanya, "Apakah engkau mencuri?" Pencuri itu pun menjawab, "Demi Allah, zat yang tidak ada Tuhan selain Dia, tidak." Nabi Isa pun berkata, "Aku beriman kepada Allah dan mendustakan kedua mataku." Maksudnya, aku membenarkan orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah dan mendustakan diriku terhadap yang tampak di depanku, karena mengandung kemungkinan kebenaran tersebut. Dan ini menunjukkan betapa bersihnya hati Nabi Isa alaihissalam, yang mana di dalamnya terdapat rasa iman dan penghormatan kepada Sang Pencipta. Pada permulaan hadis dari kisah Rasul yang mulia, ialah kisah yang menakjubkan dan mukjizat. Lalu bagaimanakah kisah detailnya kelahiran Nabi Isa alaihissalam? Dan apakah hikmah yang Allah sembunyikan dari kelahiran dari seorang ibu tanpa ayah? Dan mengapa Maryam berharap meninggal sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam? Sudah menjadi sunatullah pada kehidupan ini untuk memiliki keturunan dari pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk masa yang panjang. Sampai tergambarkan oleh manusia bahwa ini ialah jalan satu-satunya untuk memiliki keturunan dan pasangan. Mereka telah melupakan kejadian-kejadian yang pertama, yaitu kejadian diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Karena itu keluar dari kias, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak membuat permisalan dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam untuk mengingatkan mereka tentang kekuasaan Allah yang sempurna dan kehendaknya yang sempurna. Tidak ada termasuk ke dalam sunnah-sunnah atau aturan yang telah Allah pilih dan tidak terulang kejadian Nabi Isa alaihissalam karena asalnya sunnah atau aturan berjalan sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Kejadian ini sebagai tanda kebesaran, kekuasaan dan kehendak Allah di hadapan manusia, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membatasi aturan di hadapan hukumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walinaj'alaka ayatan linnas," dan agar kami menjadikan suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia. Kisah ini dimulai ketika malaikat memberikan kabar gembira kepada ibunya, yaitu Maryam, bahwa dia adalah perawan, karena sebab ketaatannya kepada Allah dan kesungguhan serta kebersihan hatinya dari bisikan setan. Allah memuliakannya dari wanita seluruh alam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin." Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu." Kemudian malaikat memberikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, kenabiannya serta urusannya yang besar di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin." Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Sesungguhnya ia terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah." Maka Maryam kaget atas berita tersebut, dikarenakan dia seorang perempuan dan belum menikah, dan belum ada seorang pun yang menyentuhnya sebelumnya. Dan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya hal tersebut ialah urusan Allah, yang mana Allah menciptakan segala sesuatu, dan kehendak Allah tidak tunduk dengan hukum dan aturan-aturan yang berlaku,
Allah lah yang menciptakan aturan dan meletakkan aturan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun." Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu." Dan telah sempurna kabar gembira berupa Nabi Isa alaihissalam. Ketika Maryam mengasingkan diri dari kaumnya di daerah timur Baitul Maqdis dan menutup dirinya dengan tabir, malaikat Jibril alaihissalam datang kepadanya dengan sebaik-baik penampilan. Maka Maryam pun kaget karena kedatangannya dan memohon perlindungan kepada Allah darinya. Malaikat Jibril pun tetap tenang dan menjelaskan bahwa dia ialah utusan Allah dan dia datang kepadanya membawa perintah Allah Subhanahu wa taala sampai ditiupkan kepadanya ruh untuk membawa Isa alaihissalam. Maka Maryam pun kaget karena akan memiliki anak padahal belum punya pasangan. Kemudian Jibril menjelaskan bahwasanya itu adalah kehendak Allah Azza wa Jalla untuk menciptakan Nabi Isa alaihissalam sebagai tanda kekuasaan Allah dan rahmat bagi manusia. Ketika Maryam mengetahui bahwasanya dia Jibril adalah utusan Allah, dirinya menjadi tenang. Lalu kemudian, malaikat Jibril pun meniupkan ruh kepada Maryam, sehingga ruh masuk ke dalam perutnya Maryam. Ia pun hamil, dan dikatakan bahwa dia hamil selama 6 bulan. Dan ada pula yang mengatakan 8 bulan, 7 bulan, dan bahkan dikatakan 3 jam. Ketika Maryam merasa bahwa usia kandungannya sudah mendekati masa kelahiran, Maryam pergi ke tempat yang jauh dari keluarganya. Ia duduk di sisi pohon kurma, dan ketika tiba waktu melahirkan, Maryam berharap meninggal. Hal itu terjadi bukan dikarenakan ia benci melahirkan, serta beratnya beban dan usaha, akan tetapi karena ia takut akan sangkaan kaumnya untuknya, dan menanggung beban saat dituduh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahamalathu famtabadat bihi makanan qasiyya." Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya untuk bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, "Wahai, betapa baiknya jika aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Setelah semakin berat permasalahan Maryam dan di puncak kecemasan dan kesedihannya, anaknya Nabi Isa alaihissalam berkata, "Ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla untuk menghilangkan rasa sakit dan sebagai mukjizat dan rahmat bagi manusia." Nabi Isa berkata kepada Maryam, "Janganlah kamu bersedih karena Allah menjadikan air sungai mengalir di kakimu agar orang-orang mengetahui bahwa kamu termasuk orang yang menjaga diri dan dalam pengawasan Allah." Kemudian ia berkata kepada Maryam agar menggoyangkan pohon kurma supaya buahnya terjatuh. Kemudian makan dan minum darinya. Dan dia juga berkata kepadanya agar berpuasa untuk tidak berbicara. Ketika Maryam sudah tenang, dia kembali ke kaumnya dan dia membawa Isa alaihissalam. Maka kaumnya pun kaget dan mencelanya, dan dia tidak berbicara kepada mereka. Akan tetapi dia mengisyaratkan kepada Isa. Maka mereka pun kaget dan berkata, "Bagaimana mungkin kami berbicara kepadanya, padahal dia masih dalam buaian?" Lalu Nabi Isa alaihissalam pun berkata untuk membela ibunya, dan menjelaskan kepada mereka bahwasanya dia adalah hamba Allah dan utusannya. Maka nampak mukjizat Nabi Isa alaihissalam menyingkap segala keraguan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu juga bukan seorang perempuan pezina." Maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka pun berkata, "Bagaimanakah kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Dan dia, bayi itu berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikanku seorang nabi." Allah Azza wa Jalla hendak mengecualikan kaidah dalam melahirkan dan memiliki keturunan pada diri manusia. Maka dia menciptakan manusia mirip dengan penciptaannya yang pertama dari tanah. Walaupun tidak mirip seperti ciptaan yang pertama, ciptaan yang bermula dari peniupan ruh kepada seorang perempuan. Dan malaikat telah memberikan kabar gembira kepada Maryam berupa perkataan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya namanya ialah Al-Masih Isa bin Maryam. Kabar gembira tersebut berisi beberapa hal, berisi nama, nasab dan nampak dari nasab ini kembali ke ibunya.
Begitu juga berisi sifat dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin." Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan juga berisi mukjizat yang menemaninya setelah lahir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlau wa minas salihin." Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Ahli ilmu berkata bahwa sesungguhnya penciptaan Nabi Isa alaihissalam merupakan bukti tentang maha sempurnanya kekuasaan Allah dan mewujudkan kehendaknya, yang mana Allah telah menciptakan Nabi Adam, bapaknya manusia, tanpa ada laki-laki dan perempuan, dan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam tanpa adanya perempuan yang hamil. Dan manusia selain itu diciptakan melalui laki-laki dan perempuan. Dan Allah menghendaki untuk menyempurnakan hikmahnya dan kekuasaannya dengan menciptakan Nabi Isa alaihissalam dari seorang ibu tanpa bapak. Wallahu ta'ala alam, wassallallahu wasallam barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.